Shalom, selamat hari Sabat, selamat bertemu kembali di dalam siaran media Seru Ministry. Terima kasih karena Anda memilih untuk bersama-sama dengan kami pada hari Sabat ini, dan juga pada hari-hari yang sebelumnya, terutamanya semasa 1 minggu KKR Minggu Doa dijalankan melalui siaran media Seru Ministry. Nah, kami juga berterima kasih kepada Anda semua karena telah like, subscribe, dan share, serta menekan butang notifikasi untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai apa-apa siaran Seru Ministry di masa yang akan datang. Pada Sabat ini kita berterima kasih karena kita amat diberkati, dan saya selaku salah satu EJK di dalam Seru Ministry, pertama sekali ingin berterima kasih kepada semua petugas-petugas yang telah melaksanakan pelayanan mereka di dalam Minggu Doa KKR sepanjang 1 minggu yang lalu. Jika Anda dirasa diberkati, puji Tuhan. Dan kami juga berterima kasih kepada EJK Pelayanan Wilayah 2 karena membenarkan melakukan kutipan persembahan khas khusus untuk pelayanan media kami. Dan walaupun kami belum menerima beberapa daripada kutipan tersebut, tetapi kami percaya dalam masa terdekat kami akan menerimanya. Dan untuk pengetahuan para anggota yang bersama-sama dengan kami, kutipan tersebut telah pun ada hala tujunya, di mana kami akan menggunakan kutipan tersebut untuk membina satu studio. Dan saya tidak boleh terangkan yang lebih lanjut, tetapi satu studio bukan saja untuk Seru Ministry, tetapi untuk pelayanan Tuhan seboleh-bolehnya seluruh Sabah. Tapi details yang lanjut mungkin kita akan kongsikan nanti pada masa yang akan datang. Walau bagaimanapun puji Tuhan, karena dengan pemberian ikhlas daripada para anggota serta penonton Seru Ministry, kita dapat menjayakan rancangan tersebut. Kita akan memulakan kebaktian kita, dan dengan itu saya menjemput semua kita untuk tunduk kepala, dan saya akan memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami berkumpul lagi di tempat kami semua, walaupun dengan hanya melalui media sosial, tetapi Tuhan akan memberkati itu, serta kehadiran Tuhan akan memenuhi setiap mereka yang juga berbakti di rumah mereka ataupun di mana saja mereka berada. Berkatilah pembicara kami yang akan menyampaikan pelajaran, serta juga perkumpulan kami di rumah, agar kami semua merasa aman, nyaman, selesa, bersama-sama dengan kehadiran Bapa untuk memberikan ketenangan dan berkat istimewa kepada kami pada hari Sabat ini. Dan saat ini Tuhan, kami mohon agar Tuhan akan mengampuni segala dosa dan kesilapan kami, supaya kami layak beribadah bersama-sama dengan Tuhan di mana saja kami berada. Karena tubuh kami itu adalah bait suci kehadiran Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih karena Engkau juga akan memberkati mereka yang tidak bersama-sama dengan kami, memberkati setiap anggota yang juga berbakti pada hari Sabat dalam apa saja cara mereka. Engkau juga melindungi, merahmati, dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Kami menyerahkan segala perancangan kami untuk pelayanan Tuhan di dalam tangan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. There is peace in Christ when we learn of Him. Feel the love He felt for us when He bore our sins. Listen to His words, let them come alive. Even know Him as He is, and there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life.
when there's no peace on earth, there's peace in Christ. There is peace in Christ when we walk with Him through the streets of Galilee to Jerusalem. Mend the broken hearts, dry the tear-filled eyes. When we live the way He lives, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. Shalom dan selamat Sabat kepada kita semua. Saya Pastor Jimrod Benggon, yaitu chaplain dan juga pastor kepada SDA Bandau Chinese Church. Pada pagi ini, saya akan membawa pelajaran yang bertajuk ujian kerohanian kepada Anda. Pelajar kepada Sekolah Menengah Advent Goshen telah mengadakan ujian akhir tahun sepanjang minggu ini. Ujian ataupun pemeriksaan merupakan satu cara untuk menilai tahap pembelajaran tentang subjek tertentu. Apakah pelajar sudah mendapat ilmu pengetahuan akan subjek itu? Tanpa ujian, pastinya pembelajaran para pelajar tidak efektif dan akan berkesudahan dengan buta huruf dan tidak berpendidikan. Oleh itu, sistem ujian sangat penting dalam pembelajaran. Pelajar yang memahami subjek tertentu pastinya akan lulus dalam ujian, bahkan mendapat markah kecemerlangan. Sebaliknya, sekiranya pelajar yang mungkin kurang memahami subjek tertentu akan mendapat markah yang rendah, malahan gagal dalam subjek tersebut. Saya percaya perasaan menduduki ujian ataupun pemeriksaan itu tidak menyenangkan, stres. Namun, ia adalah proses yang harus kita lalui sebagai pelajar. Sebelum kita teruskan, mari saya pimpin dalam doa. Tuhan, berkatilah kita semua apabila kami akan mendengar firman-Mu. Moga firman-Mu pada pagi ini, Sabat yang indah ini akan memberi satu peringatan kepada kita. Apabila kita melihat dalam kerohanian kita adanya ujian, haruslah kita uji diri kita, sama dah kita berlandaskan standar yang Tuhan maukan dalam hidup kami. Kami serahkan masa ini sepenuhnya di tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam kerohanian kita pula, ujian itu juga tidak dikecualikan dalam setiap pertumbuhan kerohanian sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kita semua harus lalui ujian kerohanian. Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 5. 2 Korintus pasal 13 ayat 5 saya akan bacakan. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu,
Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saudara-saudari, adakah Yesus Kristus ada di dalam diri kamu? Adakah Kristus ada dalam diri saya pada hari ini? Nyonya White ada bertulis di manuskrip pada tahun 1890 yang berkata, sesiapa yang tidak meluangkan masa untuk memberi perhatian kepada jiwa mereka setiap hari dalam menyelidiki adakah mereka masih dalam kasih Tuhan dan meletakkan dirinya dalam terang, akan memberi peluang untuk iblis menjalankan rancangannya terhadap mereka. Saudara-saudari, betapa pentingnya untuk kita untuk perhatikan jiwa kita. Sama ada setiap hari kita ini, kita masih dalam kasih Tuhan. Apakah kita meletakkan diri kita di dalam jalan yang benar, terang? Amsal 21 ayat 2. Amsal 21 ayat 2 ada berkata, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Seseorang yang sibuk melayani Tuhan tidak berarti dia itu hidup berkenaan di hadapan Tuhan ataupun mengikut jejak Yesus. Jadi dari luaran seseorang itu tidak membuktikan bahwa orang itu saleh di depan Tuhan. Contoh yang sangat ketara boleh kita lihat dalam Matius 23. Sepanjang pasal 23 Matius ini, Yesus mengecam kemunafikan para ahli Taurat dan orang Farisi. Siapakah mereka? Ahli Taurat, orang Farisi, mereka adalah pemimpin agama. Mereka adalah orang yang dihormati oleh masyarakat. Sehingga Yesus berkata di Matius 23 ayat 27 hingga 28. Coba kita lihat Matius 23 ayat 27 dan 28. Matius 23 ayat 27 dan 28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jagalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Saudara-saudari, perbuatan mereka jelas terlihat hina di hadapan Yesus. Kemunafikan agama yang dipertontonkan para pemimpin tersebut merupakan kejahatan di mata Tuhan. Rumah ibadah orang Yahudi selalu ada kerusi besar di samping mimbar. Hanya para rabi ataupun orang yang bertauliah akan menyampaikan khotbah yang berhak duduk di sana. Mereka menyebut tempat itu sebagai kerusi Musa. Mereka mengajarkan orang lain tentang hal-hal rohani, namun diri sendiri tidak melakukannya. Para Taurat dan orang Farisi, mereka memperlihatkan status sebagai pemimpin. Mereka mengenakan pakaian khas dengan tali sembayang lebar dan jumbai yaitu fringes, yang panjang. Dari jauh kita boleh lihat bahwa mereka ini pemimpin. Mereka pastinya pastor ataupun pemimpin. Mereka bermegah satu sama lain dengan hiasan pakaian mereka. Cantik. Suka duduk di tempat terhormat ataupun terdepan. Suka disebut sebagai rabi ataupun guru. Berdoa berpanjang-panjang dan mengumumkan jasa-jasa mereka. Suka mencari pujian. Apakah para Taurat dan pemimpin seperti ini, Farisi, ada pada hari ini? Apakah Anda dan saya sepertinya itu? Pada hari ini, Yesus juga sangat menentang keagamaan munafik. Jauhlah itu terjadi di atas kita semua. 2 Timotius pasal 3 ayat 5. 2 Timotius ataupun Paulus menulis surat ini
kepada pastor muda. 2 Timotius pasal 3 ayat 5. Dia berkata, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Secara luaran mereka lihat halim, sangat rohani. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Adanya jemaat pada akhir zaman ini, secara luarannya nampak benar di hadapan Tuhan, tetapi pada hakikatnya memungkiri kekuatan Tuhan. Saudara-saudari, Farisi ayat ini berarti memisahkan diri. Apakah kita coba memisahkan diri kita dengan perbuatan kita dari orang lain? Ataupun kita sama saja? Cuma dari segi pemakaian luaran kita kelihatan berbeza. Dalam perbuatan kita, kita dipandang hina di hadapan Yesus. Ingat para pemimpin. Pemimpin tidak hanya soal status, tetapi juga teladan. Para jemaat bersih di dalam dan bersih di luar, itulah kesesuaian yang harmonis. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 hingga ke 11. Ini adalah satu tulisan ataupun satu counsel daripada Paulus yang saya percaya sangat berat kepada banyak di antara kita. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 hingga ke 11. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Tidak dapat masuk ke surga. Jangan sesat. Orang cabul, menyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, uji diri sememangnya tidak menyenangkan. Namun ia adalah panggilan Tuhan pada hari ini, supaya kita hidup bersesuaian dengan kehendak-Nya. 2 Korintus pasal 13 ayat 5. Saya ingin baca sekali lagi, menjadikan peringatan kepada kita semua. 2 Korintus pasal 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saya ingin membacakan tulisan nubuatan yang merupakan satu peringatan juga buat saya secara pribadi. Nyonya White berkata, ini yang terdapat di 2 Testimoni 71, muka surat 71 peringatan pertama. Saudara-saudariku, kamu mempunyai pekerjaan tiada siapa yang dapat lakukan untukmu. Bangkitlah dari kelesuan dan Kristus akan memberi Anda hidup. Perbaharuilah cara hidup, makan, minum, dan pekerjaanmu. Ketika Anda mengejar kehidupan lamamu bertahun-tahun, Anda tidak mengenal dengan jelas perkara suci dan kekal. Kepekaanmu tumpul dan pengetahuanmu kabur. Anda sudah tidak bertumbuh dalam rahmat dan di dalam pengetahuan tentang kebenaran yang sepatutnya menguntungkanmu. Kamu tidak bertumbuh secara rohani, namun bertumbuh semakin gelap. Kamu sibuk mengumpulkan harta kekayaan dan memikirkannya secara berlebihan, memperhatikan kepentingan diri sendiri dan tidak memandang kepentingan orang lain sebagaimana kamu ingin mereka memandang kamu. Kamu mengiram keegoan dalam dirimu dan hal ini harus diatasi. Selidikilah dirimu dengan teliti dan teladanilah jejak yang tidak ternoda, maka semuanya akan baik-baik saja. Pertahankanlah hati naruli yang bersih di hadapan Tuhan. Dalam segala hal, muliakanlah namanya.
Sekiranya Anda sudah kembali kepada kehidupan yang lama, tabiat-tabiat lama, Yesus mau Anda pada hari ini untuk mencari Dia. Karena di dalam Dia ada kemenangan. 1 Korintus pasal 6 ayat 20 berkata, 1 Korintus pasal 6 ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Marilah kita hidup benar, bukan di mata orang sahaja, tetapi juga di mata Tuhan. Semoga kita menjadi cahaya kebenaran yang dapat memimpin orang sesat kembali kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Pengasih, kami sangat bersyukur dan terima kasih pada pagi ini kami telah mendengar teguran dari-Mu Tuhan. Firman-Mu telah menjelaskan bahwa betapa pentingnya adanya ujian kerohanian setiap satu kami pada setiap hari. Khususnya pada Sabat ini kami sangat diberkati. Karena sekali lagi kami dibangunkan, kami diperingatkan sekali lagi bahwa pentingnya Yesus Kristus hidup dalam hati kami. Bukan saja kami kelihatan tahir, saleh, suci di hadapan orang lain, tetapi dengan jujur, dengan tulus di hadapan-Mu, kami hidupkan Yesus Kristus dalam kasih-Nya di dalam hidup kami. Tuhan, ampunilah setiap kekurangan kami. Kami percaya dengan bantuan Yesus Kristus, kekuatan Roh Kudus, kami boleh menjadi sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Berkatilah setiap jemaat, berkatilah kami, supaya kami menguduskan hari Sabat dan menjadi kudus di hadapan-Mu, khususnya dalam the end of the time ataupun hari terakhir di dunia ini. Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Terima kasih Tuhan telah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan memberkati Anda semua.